Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Zal Ketami, NIM 18086145. Dalam mata kuliah Administrasi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan melengkapi tugas, yaitu materinya tentang administrasi humas, yaitu hubungan sekolah dan masyarakat. Baiklah, sini saya mencoba untuk menjelaskan apa itu artinya administrasi humas. Baiklah, konsep, pengertian, prinsip, dan tujuan administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama yaitu yang A, yaitu pengertian administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu yang terdiri dari kata ad yang berarti ke atau kepada, atau ministrate yang berarti melayani, membantu atau mengarahkan. Selanjutnya, definisi di atas mengandung 3 elemen penting, yaitu 1. Kepentingan yang sama antar sekolah dan masyarakat. 2. Peran penting dalam pengembangan sekolah untuk memenuhi harapan masyarakat. 3. Komunikasi 2 arah yang efisien untuk meningkatkan kerjasama yang baik. Yang B itu prinsip administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang A, integrity. Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu. Dalam arti, apa yang dijelaskan, disampaikan, dan disuguhkan kepada masyarakat harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun informasi kegiatan yang bersifat non-akademik. Biasanya, sering terjadi sekolah tidak menginformasikan atau menutupi sesuatu yang sebenarnya menjadi masalah sekolah dan perlu bantuan atau dukungan orang tua murid. Oleh sebab itu, sekolah harus sedini mungkin mengantisipasi kemungkinan adanya salah persepsi, salah interpretasi tentang informasi yang disajikan dengan melengkapi informasi yang akurat dan data yang lengkap, sehingga dapat diterima secara rasional oleh masyarakat. B. Continuity, yaitu prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat tidak hanya dilakukan secara insidental atau sewaktu-waktu, misalnya 1 kali dalam 1 tahun atau sekali dalam 1 semester. Hanya dilakukan oleh sekolah. Ada saat akan meminta bantuan keuangan kepada orang tua atau masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat selalu beranggapan apabila ada panggilan sekolah untuk datang ke sekolah, selalu dikaitkan dengan uang. Baiklah, selanjutnya yang C, simplicity. Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukan baik komunikasi personal maupun komunikasi kelompok, pihak pemberi informasi dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Informasi yang disajikan kepada masyarakat melalui pertemuan langsung maupun melalui media hendaknya disajikan dalam bentuk sederhana, sesuai dengan kondisi dan karakteristik pendengar. Baiklah, selanjutnya yang D, yaitu kegiatan pemberian informasi hendaknya conference, yaitu kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor atau substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat. Misalnya program ekstra kurikuler, kegiatan kurikuler, remedial teaching, dan lain-lain kegiatan. Baiklah, selanjutnya yaitu prinsip ini juga mengandung makna bahwa segala informasi hendaknya, yang pertama itu lengkap, yang kedua akurat, yang ketiga up to date. Up to date itu yaitu informasi perkembangan, kemajuan, masalah, dan prestasi sekolah terakhir. Selanjutnya constructiveness, yaitu program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif dalam arti sekolah memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Selanjutnya adaptability, yaitu program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Penyesuaian dalam hal ini termasuk penyesuaian terhadap aktivitas, kebiasaan, budaya,
dan bahan informasi yang ada dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Bahkan pelaksanaan kegiatan hubungan dengan masyarakat pun harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Baiklah, selanjutnya yang C, tujuan administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Elsbre menggariskan tujuan tentang hubungan antara sekolah dan masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk memajukan kualitas belajar dan pertumbuhan anak. Selanjutnya untuk memperkokoh tujuan dan memajukan kualitas penghidupan masyarakat. Dan selanjutnya untuk mendorong masyarakat dalam membantu program bantuan sekolah dan masyarakat di sekolah. Selanjutnya itu teknik administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Kenyataan membuktikan hubungan sekolah dengan masyarakat tidak selalu berjalan baik. Berbagai kendala yang sering ditemukan antara lain komunikasi yang terhambat dan tidak profesional, tindak lanjut program yang tidak lancar, dan pengawasan yang tidak terstruktur. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, beberapa hal bisa menjadi alternatif. Adanya laporan berkala mengenai berbagai kegiatan sekolah serta keuangannya. Diadakannya berbagai kegiatan yang mengakrabkan seperti open house, kunjungan timbal balik, dan program kegiatan bersama seperti pentas seni atau perpisahan. Ada sejumlah teknik yang kiranya dapat diterapkan lembaga pendidikan. Teknik-teknik tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu teknik tertulis, teknik lisan, dan teknik peregangan, teknik elektronik. Yang pertama yaitu teknik tertulis, yaitu hubungan antar sekolah dan masyarakat dapat dilakukan secara tertulis. Cara tertulis yang dapat digunakan meliputi yaitu buku kecil pada permulaan tahun ajaran, yang kedua pamflet, yang ketiga itu berita kegiatan murid, itu harus dijelaskan, dan yang keempat catatan berita gembira, kelima buku kecil tentang cara membimbing anak, dan selanjutnya itu teknik lisan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat juga secara lisan, yaitu yang pertama kunjungan ke rumah-rumah warga yang berada di sekitar sekolah. Yang kedua panggilan orang tua, kalau bisa untuk lebih mengakrabkan, orang tua selalu diundang pada setiap semester. Yang ketiga itu pertemuan. Yang keempat teknik peregangan. Yang kelima teknik elektronik. Selanjutnya yaitu proses administrasi Husmas, yaitu penyusunan program atau pelaksanaan pengawasan. Yang pertama yaitu penyusunan program. Penyusunan program Husmas memperhatikan dana yang tersedia, ciri masyarakat, daerah jangkauan, sarana atau media, dan teknik yang akan dilaksanakan dalam mengadakan hubungan dengan masyarakat. Jika perencanaan tidak memperhatikan hal-hal tersebut, dikhawatirkan kegiatan tersebut tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan. Itu B, pelaksanaan atau pengorganisasian. Pada dasarnya, semua komponen sekolah dan pelaksanaan Husmas, oleh karena itu tugas mereka perlu dipahami dan ditata sehingga penyelenggara Husmas dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan Husmas perlu diperhatikan koordinasi antara berbagai bagian dan kegiatan. Dan di dalam penggunaan waktu perlu adanya sinkronisasi. Yang C yaitu pengawasan. Pengawasan pada administrasi hubungan sekolah dan masyarakat dapat berupa evaluasi Husmas. Dapat dievaluasi melalui 2 kriteria, yaitu efektivitas, yaitu sejauh apa tujuan tercapai. Yang B efisiensi, yaitu mengenai sumber dan potensi dengan baik. Selanjutnya, keterlibatan guru dalam administrasi Husmas. Guru merupakan kunci penting, sangat penting dalam kegiatan Husmas di sekolah menengah. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan guru dalam kegiatan Husmas itu, yaitu membantu sekolah dalam melaksanakan teknik-teknik Husmas. Yang kedua itu membuat dirinya lebih baik lagi dalam bermasyarakat. Yang ketiga itu dapat melaksanakan semua itu. Guru harus melaksanakan kode etiknya. Ya. Baiklah, cuman hanya itu yang bisa saya jelaskan dari judul pentingnya itu pentingnya administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Karena sangat penting
dengan sekolah mengikut sertakan masyarakat itu bisa menjadi suatu kekuatan penting dalam sekolah tersebut. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau salah kata yang saya ucapkan. Mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.